What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Dia dengan kejam mencengkeram telapak tangan Huagu hingga suara retakan menggerikan langsung terdengar di tengah suara jeritan Huagu yang kesakitan. Bajingan, lepaskan panah tua Huagu, teriak anggota sekte boneka dengan dingin saat melihat Huagu menjerit kesakitan. Wajah mereka menjadi gelap dan beberapa di antaranya langsung menyerbu ke arah Lindong. Namun, sebelum mereka bisa menyerang Lindong, harimau Xiaoyan mengayunkan ekornya dan beberapa panah darah melesat membelah langit dan dengan kejam menghantam tubuh mereka hingga mereka terlempar dan memuntahkan darah. Lindong dengan santai melepaskan cengkraman tangannya pada telapak tangan Huagu dan jatuh ke tanah dengan keras di tengah jeritan kerasnya yang menyakitkan. Banyak tatapan keterkejutan menatap Huagu yang berguling-guling di tanah dengan telapak tangannya yang hancur. Bagaimanapun Huagu berada di ranah penciptaan Qi tingkat lanjut, namun hanya setelah bertukar beberapa pukulan dengan Lindong, dia telah dikalahkan sampai keadaan yang menyedihkan oleh Lindong. Teng Lei, karena kau ingin menyakitiku, hari ini, aku akan membersihkan sekte boneka dengan darah, kata Lindong menundukkan kepalanya dan menatap Teng Lei dengan kejam. Banyak tatapan yang tertuju pada Teng Lei yang wajahnya dipenuhi amarah. Jika dia terus membiarkan Lindong bertindak, maka reputasi sekte boneka iblis akan hancur. Karena itu dia segera berteriak dengan sinis, setiap anggota sekte boneka, dengarkan, atur formasi, hari ini, aku akan membuat bajingan tak berguna ini menyesali kata-katanya, teriak Teng Lei dengan niat membunuh melonjak di matanya saat dia menatap Lindong dengan kejam. Saat teriakan marah Teng Lei terdengar, banyak sosok satu demi satu mengambil posisi dan dengan cepat membentuk formasi. Formasi boneka iblis mengerikan, teriak para anggota sekte boneka iblis yang membentuk formasi, segera Yuandu yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Akhirnya berubah menjadi pilar energi Yuan yang melesat ke langit dan menyatu satu sama lain sebelum berubah menjadi formasi cahaya raksasa yang menyelimuti langit di atas Lindong. Di tengah formasi nampak Teng Lei dan beberapa panah tua yang semuanya telah mencapai ranah penciptaan Qi. Mereka benar-benar menggunakan formasi iblis boneka mengerikan, seru Mu Qian yang matanya terpaku pada formasi besar di langit. Mengingat jumlah Yuaner sekte boneka yang menyatukan kekuatan mereka dalam formasi, itu akan mampu bersaing dengan Yuaner ranah manifestasi setengah langkah. Lindong ini benar-benar ceroboh, kata seorang sekte iblis. Itu mungkin tidak terjadi, Lindong sangat kuat, lihat Huagu adalah itu, dia terluka parah hanya dalam 2 pertukaran, kata seorang sekte iblis besar lainnya. Mata indah Mu Qian dengan lembut berkilauan saat dia mendengar berbagai suara dari kelompok di belakangnya, sementara matanya tetap terpaku pada Lindong yang telah dikepung oleh formasi besar. Wuci, apakah anak muda itu Lindong? Yang kamu sebutkan telah memperoleh seni bela diri manifestasi, tanya seorang panah tua dari aliansi bela diri dengan ekspresi tertegun di wajahnya saat dia menatap Lindong di langit. Lindong bahkan telah mengalahkan Wang Yan dan Wang Tong sebelum mengambil tempat di monumen saat itu. Jika Teng Lei ini berencana menggunakan formasi hebat ini untuk membunuh Lindong, dia mungkin sedikit berlebihan. Kali ini, sekte boneka mungkin akan menderita kekalahan telak di tangan Lindong, kata pemuda bernama Wu Qi yang telah bertemu dengan Lindong beberapa kali dan tersenyum saat dia menjawab. Itu sepertinya sulit bagi Lindong, apakah kamu lupa tentang Cao Chen? Tangan pembantai darah, Cao Zhen, bukankah orang itu tidak muncul selama setahun, kata Wu Qi terkejut. Dia tidak muncul karena dia berencana menerobos ranah manifestasi. Ranah manifestasi? Bagaimana bisa semudah itu? Tanya Wu Qi tertegun. Mengingat kemampuan orang tua itu, bahkan jika dia tidak benar-benar mencapai ranah manifestasi, namun manifestasi setengah langkah tidak akan lolos darinya, saya percaya bahwa kekuatannya seharusnya cukup untuk membalikkan keadaan. Jika Lindong terus menimbulkan masalah, mungkin dia akan sangat sulit untuk meninggalkan kota boneka besar ini dengan selamat, kata panah tua itu menghela napas. Wu Qi nampak terdiam saat mendengar itu, meskipun hanya tahap manifestasi setengah langkah, itu jauh lebih kuat dari tahap penciptaan Qi tingkat lanjut, pikir Wu Qi mengangkat kepalanya dan menatap Lindong di langit. Saat ini di langit, energi Yuan yang kuat telah terbentuk menjadi formasi cahaya yang menyelimuti radius 100 meter membawa gelombang kekuatan Yuan yang menyebar keluar.
Formasi iblis besar, bunuh orang bodoh ini, teriak Teng Lei dan 3 panah tua yang telah mencapai tahap penciptaan Qi memimpin formasi besar. Segera kekuatan Yuan di langit langsung bergemuruh yang dengan cepat membentuk sosok cahaya raksasa dengan 2 tanduk di kepalanya. Di saat yang sama energi Yuan yang liar meletus dari tubuhnya sebelum berkumpul di telapak tangannya dan benar-benar mengembun menjadi trisula darah besar. Setelah trisula darah muncul di tangannya, sosok iblis besar yang dipenuhi dengan niat membunuh melangkah maju di udara sambil dengan kejam menusukkan trisulanya ke arah Lindong. Xiaoyan yang berada di belakang Lindong mengeluarkan raungan keras saat tubuhnya langsung membesar sebelum membuka mulutnya dan menembakkan cahaya merah yang nampak seperti naga saat dengan kejam meluncur ke arah raksasa iblis. Melihat naga merah yang meluncur ke arahnya, raksasa iblis dengan kuat memotong trisulanya ke bawah yang langsung berbenturan dengan naga merah menyebabkan ledakan keras dan riak energi mengamuk dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Sementara badai energi mengamuk memenuhi langit, dan raksasa iblis langsung merobeknya, sementara trisulanya sekali lagi membawa aura membunuh yang menyelimuti Lindong. Namun, ekspresi Lindong tetap tenang di hadapan raksasa iblis yang kembali menyerang. Sambil mencengkram tombak naga kuno di tangannya, energi Yuan di tubuhnya melonjak dengan liar saat dia melepaskan perubahan kera iblis sampai batasnya. Segera sosok ilusi kera iblis raksasa muncul di belakang Lindong, menyebabkan keterkejutan memenuhi wajah semua orang. Formasi hebat macam apa ini? Aku akan menghancurkannya dengan satu serangan tombakku, kata sosok kera raksasa yang nampak seperti Lindong berdiri di langit. Kekuatan Yuan yang liar tiba-tiba meledak dari tubuhnya sementara tombak naga di tangannya juga membesar dan dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan. Lindong raksasa meraung saat dia mengambil satu langkah ke depan sambil menghunuskan tombaknya. Segera cahaya keemasan memancar dari tombaknya akhirnya berubah menjadi seekor naga emas besar dan kera naga muncul di tubuhnya. Dua sosok ilusi besar yang mengandung kekuatan kejam akhirnya melesat melintasi langit dan dengan keras menghantam raksasa iblis menyebabkan ledakan dahsyat hingga seluruh kota boneka besar tampak bergetar saat gelombang riak kekuatan Yuan mengamuk dengan liar. Badai tabrakan di langit akhirnya mereda sebelum banyak tatapan menyaksikan dengan takjub ketika sosok ilusi naga emas dan kera naga yang mengaum langsung menghancurkan sosok raksasa iblis menyebabkan banyak Yuaner sekte boneka memuntahkan darah, bahkan Teng Lei dan lainnya nampak terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Banyak tatapan segera terlempar ke arah formasi besar yang telah hancur. Mereka tercengang saat melihat Lindong menghancurkan formasi besar yang dibentuk oleh banyak Yuaner sekte boneka hanya dengan kekuatannya sendiri. Kera Lindong di langit menundukkan kepalanya saat suaranya yang keras bergema di seluruh kota boneka besar. Sekte boneka mengerikan hanya seperti ini. Saya tahu masih ada yang lebih kuat. Jika kau tidak dapat menerima ini, majulah, kata Lindong yang tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah cabang sekte boneka. Lindong tahu hal ini dari Xiao Dao ketika dia memasuki kota boneka besar. Xiao Dao telah merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat di tempat cabang sekte boneka. Sesaat setelah teriakan Lindong bergema, satu suara dingin yang mengguncang tiba-tiba terdengar di langit. Aku hanya mengasingkan diri selama beberapa tahun. Apakah kota besar boneka lupa nama Cao Zhen? Bahkan generasi muda tanpa nama berani bertingkah sombong di sekte boneka ini. Di saat yang sama, satu sosok cahaya merah melesat keluar dari tempat cabang menyebabkan ekspresi semua orang di kota langsung berubah dan beberapa seruan percakapan menyebar. Tangan pembantai darah Cao Zhen, yang sendirian membantai seluruh sekte asal Yuan besar. Dia sebenarnya masih di kota boneka. Seru banyak percakapan yang muncul. Wajah Mu Qian, Wu Qi dan lainnya juga berubah saat mereka menatap Cao Zhen di langit. Mereka tidak menyangka orang yang mengerikan dan kejam ini akan benar-benar muncul di sini. Lindong sepertinya berada dalam bahaya. Tangan pembantai darah Cao Zhen, gumam Lindong sedikit menyipitkan matanya saat melihat Cao Zhen, pria paruh baya yang tubuhnya diselubungi Yuan merah. Dia juga pernah mendengar reputasi Cao Zhen sebelumnya yang pernah membantai sekte asal Yuan besar. Lindong, apa kamu butuh bantuanku? Kata Xiao Dao dengan penuh semangat terdengar di benak Lindong. Setengah langkah menuju manifestasi, apakah itu kekuatan yang sama dengan Lin Langtian? Pikir Lindong. Setelah mendengar kata Xiao Dao, Lindong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk saat ini, karena itu sama dengan level Lin Langtian. Aku ingin tahu seberapa hebat Yuaner manifestasi setengah langkah, kata Lindong.
Salam Kapten Chao Zhen, seru para anggota Sekte Boneka dengan wajah dipenuhi hormat dan kegembiraan ketika mereka melihat Chao Zhen muncul, bahkan Teng Lei bertindak sangat sopan. Tatapan Chao Zhen menyapu Teng Lei dan lainnya dengan acuh tak acuh. Saat suaranya yang membosankan terdengar, kalian semua terlalu mengecewakan. Dengan begitu banyak dari kalian, namun kalian semua masih dikalahkan oleh seorang bocah di depan semua orang, menyebabkan reputasi Sekte Boneka menjadi memalukan. Kapten, bukan karena kita tidak berguna, tapi Lindong ini memang memiliki beberapa keterampilan, kata salah satu panah tua. Paman Chao Zhen, Lindong ini terus-menerus menyebabkan masalah bagi Sekte Boneka, dia bahkan merampas boneka simbol tingkat tinggi, kita tidak boleh melepaskannya, kata Teng Lei dengan geram. Kilatan dingin melintas di mata Chao Zhen saat dia mendengar itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong tak jauh di depannya, dia maju selangkah dan yuandu merah melonjak di tubuhnya menyebar ke sekitarnya seperti badai. Sekte Boneka telah didirikan di kota besar selama bertahun-tahun, selama ini tidak ada yang berani menghina kami, bocah aku tidak peduli dari mana asalmu, hari ini, aku akan mengambil nyawamu, kata Chao Zhen berdiri di udara dengan ekspresi dingin di wajahnya dan yuandu merah meletus dari tubuhnya. Saya khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu, kata Lindong tertawa mengejek. Tidak ada yang berani berbicara padaku dengan cara ini selama bertahun-tahun, memang benar bayi yang baru lahir tidak takut pada harimau, karena itu kamu harus membayarnya dengan nyawamu, kata Chao Zhen tersenyum dingin dengan niat membunuh melonjak di wajahnya. Lindong hanya mendengus dingin saat mendengar itu. Dia tidak berbicara lagi saat dia membuka telapak tangannya dan melepaskan tapak iblis emas, segera yuan emas melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi batu emas besar yang dengan kejam melemparkannya ke arah kepala Chao Zhen. Bocah, aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang kamu katakan, kata Chao Zhen dengan dingin saat menatap batu emas besar yang meluncur ke arahnya, cahaya merah melonjak di tangannya dan dia segera meninju batu emas besar itu hingga terlempar menimbulkan suara dentang keras yang melintasi langit dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Bocah, aku akan membiarkanmu merasakan tangan pemakan darah iblis besarku, kata Chao Zhen segera melesat ke depan dan sekejap muncul di depan Lindong seraya melemparkan kedua telapak tangannya, segera cahaya merah bergelombang melonjak di kedua telapaknya, akhirnya berubah menjadi banyak telapak tengkorak merah yang terus melolong dan memenuhi langit sebelum dengan kejam meluncur ke arah Lindong membawa serangkaian jeritan yang menusuk, jeritan tajam itu tampaknya dapat mempengaruhi kondisi mental lawannya menyebabkan dia tidak dapat fokus dalam menghadapi musuhnya. Sungguh teknik yang aneh, namun, tidak mudah untuk mengganggu kondisi mentalku, pikir Lindong agak terkejut ketika dia mendengar jeritan aneh itu, pikirannya melintas dan kekuatan mental Yuan dengan cepat melonjak di tangannya dan Lindong segera mengayunkan tinjunya akhirnya berubah menjadi beberapa tinju raksasa yang dengan keras menghantam telapak tengkorak darah. Setelah tabrakan hebat, tengkorak berdarah itu dengan cepat dihancurkan oleh api energi mental. Kejutan melintas di mata Chao Zhen saat melihat serangannya telah dihancurkan oleh Lindong. Yuandu merah dengan cepat berkumpul di ujung jarinya saat Chao Zhen dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan. Sementara dia menekuk telapak tangannya menjadi cakar dan dengan cepat melesat ke arah Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Linding saat melihat Chao Zhen mulai menyerang, transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok segera diluncurkan Lindong dan dia langsung melawan Chao Zhen tanpa mundur sama sekali. Namun beberapa saat kemudian, sebuah ledakan terjadi di udara dan Lindong mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu memang memiliki cukup kemampuan bertarung, namun jika hanya itu yang kamu miliki, saya akan mengambil nyawamu dalam 10 pertukaran, kata Chao Zhen menatap Lindong dengan dingin. Bukannya takut, Lindong malah tertawa keras saat mendengar itu. Luar biasa, kata Lindong, pertarungan mereka sebelumnya sangat mengasyikkan, pertempuran ini persis seperti yang dia inginkan. Setengah langkah menuju manifestasi memang kuat, namun, sepertinya hanya itu yang kamu punya, kata Lindong maju selangkah, sementara semua kekuatan Yuan di tubuhnya mulai melonjak dengan liar menyebabkan langit nampak gelap dan semua kekuatan Yuan di ruang ini mulai mengamuk. Ketika Chao Zhen melihat bahwa Lindong benar-benar memicu perubahan alam, wajahnya mulai berubah serius. Paman Chao Zhen, hati-hati, dia akan menggunakan jurus manifestasi, teriak Teng Lei. Jurus manifestasi, seru Chao Zhen menyipitkan matanya sebelum berbicara dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika dia tahu seni bela diri manifestasi?
Bocah, hari ini saya akan memberitahumu bahwa bahkan jika kamu memiliki seni bela diri manifestasi di depan seseorang yang benar-benar terampil, kamu masih bukan apa-apa, kata Cao Chen. Kalau begitu, buktikan padaku kalau kau layak mengucapkan kata-kata itu, kata Lin menyeringai saat kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur keluar dan menyapu langit. Segera awan badai memenuhi langit sementara kekuatan Yuan di tempat itu mulai mengamuk. Di saat yang sama, suara Lindong yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di langit, jari penjara langit, setengah jari mengejutkan langit. Seketika itu juga langit di atas kota boneka menjadi gelap ketika awan hitam perlahan menutupi langit membawa suara guntur yang menggelegar. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.